Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Isahi Prabudi Channel. Nah, kali ini kita berada di Kota Pekanbaru. Tepatnya berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di satu kantor jasa penilai yang pemimpin cabangnya merupakan Ketua Dewan Pengurus Daerah Provinsi Riau. Ya, ini merupakan suatu kesempatan reuni saya dengan beliau, karena saya dulu adalah juniornya beliau, didikan beliau juga, sehingga saat ini saya ya tidak memungkiri ada peran serta beliau di dalam karir yang saya terima saat ini. Untuk menghemat waktu, kita perkenalkan Abangda kita, Ahmad Nazir Harahap. Apa kabar Bangda? Alhamdulillah. Ini Abangda, aduh, gemuk ya Bang? Gemuk, terus necis, mapan, necis. Kok dari dulu necis ya dia Bang? saya Kok dari dulu necis dia? saya ini hitam putih. Kalau dulu memang Kebanyakan di lapangan. Dengan lapangan. Aduh, memang kita akan coba ngobrol dengan beliau ini, tapi dalam kesan yang santai. Tidak lepas dari keaktifan beliau menjadi ketua DPD. Ini masuk periode kedua loh. Luar biasa kan? Kedua periode dia di DPD Riau. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau kita lihat pribadinya yang smooth, low profile, mungkin itu yang membuat menarik bagi teman-teman di Provinsi Riau untuk memilih dia kembali. Tapi kita lihat nanti ngobrolnya seperti apa dengan beliau. Coba Siap. di DPD Provinsi Riau Bang. ya. Saya bicara sejarah DPD ini dulu ya. Ya, siap. Sebelumnya memang DPD ini adalah DPD Sumatera bagian tengah. Jadi kita itu dulu 3 provinsi, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2019, DPD Sumbar dan DPD Kepulauan Riau terbentuk. Oke. Sehingga pada akhir tahun Desember 2019, kalau saya nggak salah, DPD Sumbakteng berubah nama menjadi DPD Riau. Oke. Berarti sekarang satu provinsi saja. Ya, DPD Riau, jadi 2019. Kebetulan pada saat itu memang saya ketua DPD periode 2017 sampai dengan 2021 ya. Nah ini sudah masuk periode yang kedua, di mana kita sudah melakukan musyawarah daerah, tepatnya pada tanggal 25 November. Baru. Beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah saya terpilih secara aklamasi. Baik. Saya nggak tahu sih, mungkin teman-teman PS yang lain itu segan atau bagaimana ya. Segan ini diksi. Ya kan, masa semuanya tidak bersedia gitu kan. Nah, kan berapa gitu kan. Siap. Enaknya kalau bisa jadi bupati kan gitu. Jadi gubernur ya. Iya, juga menancapkan pengaruhnya di provinsi. Nah, di jam berikutnya setelah ketua DPD, ambil ketua HIPMI. Wih, Usaha Muda Amin. Indonesia Provinsi Riau, kan itu. Jadi Bang Dan, Ya. aku ingat itu waktu pertama kali Sumbakteng itu, kita bicara Sumbakteng ya, Ya. mau memisahkan diri dari Sumbalgun. Itu kan utusan dari Riau itu abang, aku, sama Pak Sarang Ya. bertiga kita di dalam musyawarah daerah waktu itu ya. Ya. Musyawarah daerah Sumbagun ya. Jadi periode kepengurusan DPD Riau ya sebenarnya, atau Subakteng atau dahulunya Subakteng ya, yang sekarang berjalan ini sudah periode keempat ya. Jadi ya, periode pertama yang kedua itu dipimpin oleh senior kita Pak Sarul Hadi. Periode ketiga saya mimpin. Kalau misalnya dibolehkan misalnya sampai 3 atau 4 periode, mungkin Pak Sarul juga akan terpilih ya. Iya. Boleh ya. Nah, jadi karena memang aturan ADRT seperti itu harus 2 periode, masih
ketiga itu memang kita voting ya. Voting alhamdulillah kita suara terbanyak. Tapi sih sebenarnya itu kemenangan bersama ya. Ya, kok kemenangan bersama itu ya inilah produknya kan. Artinya maslahatnya organisasi dikelola oleh pemimpin yang tepat. Cocok kalau Ya kalau saya sih, yang manusia itu kan nggak boleh apa ya, takabur ya. ya ada. Ya sebenarnya sih, kalau bagi saya tuh menjadi ketua DPD itu musibah sebenarnya. Musibah. Iya, karena memang Menarik nih. ya kan kita harus mengembangkan organisasi ini. Tentunya kan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi ya. Kita harus rela gitu kan. Musibah dalam tanda kutip ya, bukan istilah musibah ini ya. Artinya bagaimana pengembangannya ke depan gitu. Oke. Dia menggunakan diksi musibah. Kalau saya mengambil satu di dalam musibah ada rezeki besar di dalam. Ada kan? Sebetulnya rezeki besar juga. Ada rezeki di dalamnya, enggak? Tapi bukan rezeki besar, Rezeki bersama. Di dalam musibah ada rezeki yang tersembunyi namun belum dikeluarkan, itu dia. Oke Bang Dan, berbicara kepada historical DPD, saya pikir sudah. Nah, menarik bagi saya bahwasanya penilai di DPD Riau ini semakin lama semakin bertumbuh. Nah, kenapa bertumbuh? Karena intensitas pendidikan dari mulai dasar terus advance terus digelorakan. Ya betul. Nah, apalah yang Abang harapkan sebagai ketua DPD dengan bertumbuhnya penilai di Provinsi Riau ini? Sebenarnya kan kita kan selain mengembangkan pendidikan designasi, artinya pengembangan anggota gitu kan, juga kita kan berkewajiban untuk mengenalkan profesi ini ke dunia luar, stakeholder ya kan. Ya selain daripada kita mengadakan pendidikan designasi yang kita undang itu anggota dari KJPP, kita juga mengundang anggota dari penilai pemerintah. Oke. Dari BPKAD, dari Bapenda dan lain-lain. Nah, alhamdulillah beberapa kali kita mengadakan pendidikan, ada beberapa orang memang yang dari instansi pemerintah seperti Bapenda dan BPKAD. Ya, komunikasi bagus. Bahkan pada saat kita melakukan musda, itu kan ada acara seminar ya. Yeah. Seminar itu sebenarnya topiknya itu peran penilaian dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, ya kan? Dan bagaimana mereka mewujudkan laporan keuangan itu yang akuntabel. Artinya nanti tentunya muaranya nanti bagaimana laporan keuangan itu menjadi wajar tanpa pengecualian, WTP. Harapannya. Ini adalah buah daripada kita melakukan pendidikan designasi, kita mengundang mereka, sehingga mereka mengenal misi itu seperti apa. Oh rupanya ada profesi penilai gitu. Nah, sehingga dari tahap awal itu mengadakan seminar, dan memang ke depan itu memang mereka mengharapkan kita adanya kerjasama ya, kolaborasi antara kita dengan penilai-penilai yang ada di pemerintahan 12 kabupaten kota ya. Kota yang ada di Provinsi Riau. Ke depan itu memang mereka mengharapkan kita ada MOU dengan DPD Riau khusus untuk melakukan pelatihan atau pendidikan ya, untuk menunjang profesi mereka juga di profesi penilaian. Ya, penilaian daerah ya maksudnya gitu ya. Itu kira-kira Pak Alek. Menarik ini. Beliau punya rencana untuk membuat suatu kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Understanding dengan 12 kota, kabupaten kota di Provinsi Riau. Kita tunggu nanti gebrakannya. Oke? Selanjutnya, berikutnya. Bang Nara, sekarang gini, jikalah nanti MOU itu sudah terbangun, ya tentunya kan ini kan menguntungkan bagi teman-teman di daerah, khususnya di Provinsi Riau. Perlu kita harus jaga bahwasanya semakin besarnya penugasan kepada teman-teman penilai, maka
kita jangan lupa ada potensi risiko. Saya tidak mau bahas itu apakah itu potensi masalah risiko hukum ya. Saya tidak mau lebih spesifik sana. Tapi dalam pemahaman yang kita harus lakukan, ketika ada high risk pasti ada return. Bagaimana implementasi yang akan Abang lakukan ya, dalam koridor memberir supaya high return low risk. Oke. Tapi sebenarnya high return itu memang Nah ini kita istilah konsepnya harus kita ganti. High return low risk bisa kayak itu. Oke, bagaimana tuh? High risk low return. High return low risk. Maaf. Ini kena istilah umumnya high risk high return. Makanya kita coba skenario high return low risk. Nah, bagaimana perspektif Abang dan kita ini? Ya memang kalau kita lihat jenis penugasan itu kebanyakan memang dari perbankan ya. Apakah itu penilaian jaminan utang atau untuk lelang ya. Nah, memang kawan-kawan sih kebanyakan memang mengerjakan di situ gitu ya. Yang dengan Pemda tadi? Yang dengan Pemda memang ada beberapa KJBP ya. Nah, kan dari perspektif ketika MOU itu terjadi, kan tentu potensi bisnis kan meningkat nih. Iya. Nah, bagaimana perspektif Abang sebagai ketua DPD? Penugasan itu banyak, tapi potensi risikonya dieliminasi. Nah, apa yang akan Abang upayakan dalam proses yang seperti memberir supaya teman-teman penilai di Riau tidak terjerat kepada suatu masalah, tapi rezekinya juga besar, itu Bang. Ya. Memang kalau kita bicara risiko sekarang ya, kebanyakan memang gugatan itu banyak dari pekerjaan pengadaan tanah ya. Ya, itu sudah di mana-mana ya, itu di mana-mana. Kemudian yang kedua mungkin dari lelang ya. Saya sih berpikirnya selama kita memang mengikuti KP dan untuk saat ini KP dan SPI ya, memang sih kita berharap ke depan itu ada undang-undang penilai yang dapat melindungi penilai. Setuju. Nah, tentunya dengan yang dilindungi itu tentunya yang mengikuti tidak melanggar SPI dan KP gitu. Setuju. Ya kalau misalnya dia melanggar SPI dan KP itu mungkin perlu ditindak gitu kan. Nah, Oke. Berarti Abang sebagai ketua DPD saat ini secara eksplisit mengakui eksistensi KP dan SPI tentunya kan sebagai suatu konsensus yang sudah disepakati dalam kerangka kita bekerja kan? pasti Setuju kan? Ya, kalau bahasa orang luarnya SOP. Oke, setuju, saya setuju. Bahasa Kembali kepada nasional. KP dan SPI. Ya. Pesan ketua DPD satu, jika Anda bekerja dalam koridor penilaian, ya gunakan kembali KP dan SPI. Jangan di luar itu. Kalau Anda di luar itu, maka ya risiko Anda terima. Begitu kan, Bunda? Iya, betul. Menarik ini, bicara KP dan SPI. Itu yang kira ini ya. Jadi kan ya tentunya kan tergantung jenis pekerjaannya. Yeah. Kalau misalnya pengadaan tanah, kita pun harus paham juga mengenai Undang-Undang Nomor 2, Perpres Nomor 19 dan Pertapan Bukan Perpres nomor PP. korupsi di interupsi tadi, Yeah. koreksi PP Nomor 19 tahun 2021 dan Peraturan Kepala BPN nomor 19 juga tahun 2021 juga. Tentunya kita harus pahami juga hal seperti itu. Karena memang di situ memang kita banyak jumpai penilaian seperti apa gitu kan. Ya penilaian itu kan salah satunya itu kan harus memang penilai pertanahan ya. Ya. Ditambah lagi misalnya daftar nominatif dan segala macamnya. Memang itu harus dipahami Undang-Undang Nomor 2 PP 19 dengan peraturan kepala BPN daerah ya yang nomor 19 juga. Jadi selama itu memang kita pahami dan kita ikuti aturan main. Saya pikir insya Allah kita selamat-selamat aja dan seperti yang Bapak Alif tadi bilang ya kan, high return itu akan tercapai. Gitu. Nah,
Amin. 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 Tapi Loris ya, dari DPD Provinsi Riau ya kepada DPR nanti di sana terkait undang-undang. Misalnya gini, undang-undang itu kan kita tahu konsepnya kan yang paling fundamental perlindungan. Iya betul. Terus selain perlindungan adalah tahu tupoksi. Nah, sehingga aparat penegak hukum atau pihak-pihak di luar penilai paham di mana kedudukan hukum penilai itu sendiri, sehingga tidak berimplikasi kepada suatu skenario di mana penilai itu dikriminalisasi. Nah, harapan Abang seperti apa? Silakan. Ya seperti yang disampaikan tadi di awal Ya. selama memang seorang penilai ya mengikuti KP dan SP dan peraturan terkait lainnya, ya kan? harusnya penilaian itu aman ya, Ya. aman artinya dari sisi hukum misalnya secara hukum kan kayaknya tidak akan terjadi gitu kan. Jadi tentunya kan di undang-undang itu fungsi perlindungan itu tentunya harus diutamakan ya, Oke. selama dia mengikuti atau mengikuti KPI dan SPI. Itu sih harapan saya ya, perlindungan ya. Nah, Paling utama itu. apakah Abang berharap di dalam undang-undang penilaian nantinya narasi utuh KP dan SP itu tercantum di dalam undang-undang itu? Kalau secara itu saya rasa enggak ya. Enggak. Kalau mungkin bahasa umumnya mungkin Pak Alek lebih paham lah gitu kan. Jadi Balik ini. iya kan gitu kan. Kalau saya kan bukan orang hukum gitu. Nah, maksud saya begini, men-state bahwasanya KP dan SPI bagian dari undang-undang itu sendiri. Ya tentunya nanti kan dicantumkan ke Pak Alek ya, cantumkan bahwa kita penilai mempunyai standar KP dan SPI kan di situ. Harapannya itu ya. Artinya kan di situ kan tentunya kan kita harus menuju kepada SP dan KP gitu kan, nah kan gitu. Ya selama dia menuju kepada SP dan KP, ya harusnya kan dia tidak secara hukum, ya bukan hukum pidana. Ya. Mungkin Khususnya hukum pidana ya. Kalau perdata mungkin Ya, itu kan masalah administrasi ya. Iya. Nah, itu nggak ada masalah saya rasa gitu. Oke, si Pak Alek. Terima kasih Bang Dak Siap. atas kesempatannya menerima kita sebagai tamunya, dan ya kita berharap di tangan Bangda DPD Provinsi Riau bisa membangun MOU dengan 13 kabupaten 12 kabupaten kota di Provinsi Riau tersebut, sehingga memberikan hasil yang optimal kepada teman-teman penilai yang ada di Provinsi Riau. Kita ucapkan terima kasih Ya, pada Bangda kita, Ahmad Nazir. Akhir kata, Ayrton. Ayrton Loris, itu pesan beliau ya. Baiklah, ini karena saya mau kembali ke Medan bersama tim, kami juga akan beranjak sela dari kantornya Abang Nazir ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya, terkait seluruh hal-hal yang berkaitan dengan profesi yang kita banggakan, yaitu penilai. Mari Bangda bersama-sama kita ucapkan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penilai. Merdeka. Merdeka.